Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sinar dengan NIM 24801069 dari kelas C Universitas Indonesia Timur, Makassar. Insya Allah, saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori perkembangan. Materi ini akan membahas bagaimana manusia berkembang dari masa bayi hingga dewasa, berdasarkan teori para ahli serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Latar belakang perkembangan manusia berlangsung sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Teori perkembangan membantu memahami perubahan perilaku manusia pada setiap tahap kehidupan. Sangat penting dalam dunia pendidikan agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan adalah konsep ilmiah yang menjelaskan proses perubahan individu sejak lahir hingga dewasa, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan kepribadian. Contohnya, bayi yang awalnya hanya bisa menangis, kemudian belajar merangkak, kemudian belajar berjalan, berbicara, hingga mampu berpikir dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Perkembangan memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, berlangsung secara bertahap. Artinya terjadi sedikit demi sedikit. Contohnya belajar huruf, kemudian membaca kata, kemudian membaca buku. Yang kedua, berlangsung sepanjang hayat. Contohnya anak belajar berbicara, remaja mengendalikan emosi, sedangkan anak dewasa bertanggung jawab. Yang ketiga, dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan. Contohnya, dukungan keluarga meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Jadi, perkembangan seseorang dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki dan lingkungan tempat ia tumbuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi keturunan, kematangan biologis, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan budaya. Kemudian, perkembangan kognitif menurut Jim Piaget. Menurut Jim Piaget, kemampuan berpikir anak berkembang melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Semakin bertambah usia, kemampuan berpikir anak juga semakin berkembang, dari yang sederhana menjadi berpikir logis dan abstrak. Intinya, kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan usia. Implikasi guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap berpikir peserta didik. Kemudian, perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, perkembangan dipengaruhi oleh interaksi sosial melalui 8 tahapan. Contohnya, anak belajar mandiri sedangkan remaja mulai mencari jati diri. Lingkungan yang baik akan membantu perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya,
Perkembangan moral menurut Lawrence Kohbert. Perkembangan moral terdiri dari atas 3 tingkat. Yang pertama, prakonvensional, artinya patuh karena takut hukuman. Kemudian, konvensional, artinya mematuhi aturan dan moral masyarakat. Kemudian, pasca konvensional, artinya bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan nilai universal. Implikasi, pendidikan harus menanamkan nilai moral melalui keteladanan dan kebiasaan. Selanjutnya, teori perkembangan sosial menurut Lev. Pokok teorinya, interaksi sosial mempercepat perkembangan. Yang kedua, bahasa menjadi alat berpikir. Yang ketiga, zone of proximal development. Singkatannya ZPD, artinya kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Yang keempat, scaffolding, artinya bimbingan bertahap dari guru atau orang yang lebih mampu. Implikasi, pembelajaran kolaboratif lebih efektif. Selanjutnya, teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, pengalaman masa kecil sangat memengaruhi pembentukan kepribadian masa kecil. Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan Islam. Guru PAI hendaknya memahami tahap perkembangan peserta didik, menyesuaikan metode pembelajaran, menanamkan akhlak melalui keteladanan, kemudian memberikan bimbingan sesuai usia, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moral. Selanjutnya, landasan Al-Quran yang dapat kami ambil dari surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kemampuan dan tahap perkembangan setiap individu. Selanjutnya, analisis. Tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan seluruh aspek perkembangan manusia. Karena itu, guru perlu mengintegrasikan teori-teori seperti kognitif, psikososial, moral, sosial, dan kepribadian agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan merupakan proses yang dapat berlangsung sepanjang hayat. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Guru perlu memahami teori perkembangan agar mampu merancang pembelajaran yang efektif, humanis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.